penerapan etika bisnis di toko kelontong Bapak Agus, tepatnya di Kota Malang, Jalan Simpang Raya Langsep, Gang 4 yang ada di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari informasi yang kami terima, toko ini berdiri sejak tahun 2018 dengan pemilik toko yang bernama Bapak Agus. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan pemilik toko langsung, yaitu Bapak Agus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Ini kalau boleh tahu, kepemilikan toko ini atas nama siapa dan bagaimana legalitas usahanya Pak? Ini pemilik langsung nama saya, tapi yang mengelola istri saya. Saya hanya sekedar menjaga, kadang-kadang gitu, mengganti supaya dia tidak capek. Ya. Terus yang mana yang itu? Terkait legalitasnya, tanahnya mungkin Pak? Tanah ini hasilnya itu waktu di Motor D ya. Motor D itu ikut rumah bapak mertua saya. Nah setelah saya bikin sertifikat AJB namanya. Nah tanah itu ditanya sama Pak siapa yang ngurus tanah itu ditanya saya, di mana Pak, tanah ini kan ikut tanah sampean, apa diwakaf untuk jalan? Ya udah untuk jalan aja nggak apa-apa. Akhirnya dicorek itu untuk jalan. Tapi tak pakai kebun dan tak melalui jalan karena lepas sama gang ini. Tidak masalah. Berarti selama ini tidak ada tetangga yang komplain ya Pak? Tidak ada ya, tidak ada. Karena sudah lama, ini jual ini sudah dari tahun 75. Terus besarnya agak besar ini dari tahun 2018. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, mungkin bisa diceritakan terkait modal awal usaha dan apakah dapat bantuan dari pemerintah seperti itu? Kalau pertama itu tidak ada modal sendiri. Dari kecil itu saya mengumpulkan untuk nambah-nambah gitu. Pendapatan sekian langsung diberikan bahan yang sangat banyak. Jadi semua. Lama-lama saya dapat bantuan dari kur gitu. Jadi kur tapi tidak seberapa gitu itu. Tak gunakan untuk biaya-biaya membesarkan ini. Akhirnya ya sudah seperti ini jadinya itu. Terus kira-kira baru 2 tahun ini saya dapat bantuan dari Barnas. Barnas disebutkan nilainya. Iya, boleh. Nah, Barnas itu dikasih nilai 3 juta. Nah, jadi satu bulannya itu 250 12 kali. Hanya untuk menambah dikasih selebihnya dikasih untuk infak. Jadi kalau saya mungkinnya 250 ditambah 10.000, jadi 12 kali. Terus lunas terus dikasih lagi baru 1 bulan kemarin tuh. Tapi jangka waktunya untuk 10 bulan. Jadi dikasih 3 juta itu 5 orang. Jadi 5 orang itu 3 juta, berarti kan 5 kali 3 juta, 15 juta. Nah nanti pengembaliannya seperti semula. Dulu 12 bulan, sekarang dikasih waktu jangka 10 bulan. Satu bulan jadi 310.000. Jadi untuk 10.000-nya itu dalam bentuk infak gitu? Iya, infak ya. Itu pun waktu dikasih pinjaman dia tanya harus dibelanjakan semua, dimintai nota Surya. Jadi saya dengan nota sesuai dengan yang diberikan 3 juta itu. Baik Pak, selanjutnya untuk bantuan dari Basnas tersebut, apakah menurut Bapak harga seperti itu sangat membantu atau seperti apa? Ya sangat membantu karena kan tidak ada bunga-bunga gitu, sangat membantu sekali tuh. Baik, mungkin kalau dari Bapak sendiri selain usaha toko kelontong ini ada usaha lain untuk menambah modal pendapatannya Ya ada, Pak? saya usaha mebel itu, saya mebel dari dulu saya mebelan, bikin lemari yang kursi, pusat gitu. Jadi kalau siang saya jaga pusatnya, kalau malam saya baru bantu jaga tokonya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, melihat kondisi sekarang yang semakin berkembang ya Pak, Ya. tentunya pesaing kan juga semakin banyak. Ya. Mungkin dari respon Bapak terkait pesaing-pesaing baru ini seperti apa? Ya, banyak pengaruh ya Pak. Kita pertama dulu tuh ya, dulu tuh sebelum ada tuh yang baru itu saya pendapatan agak lumayan, sekitar 2 ke atas, paling atasnya itu 2 lah. Dan setelah ada desain baru menurun separuh, lebih gratis menurun separuh. Mungkin dari usaha Bapak untuk tetap mempertahankan pelanggan itu seperti apa? Ya kita pertama harus ramah, yang
Nah, yang kedua kalau anak-anak kecil itu kita harus ngajak guyon gitu loh supaya dia tidak takut kan ada warung yang keren gitu loh. Nah, itu kita harus melayani sebaik mungkin supaya orang kerasan gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, Melihat usaha Bapak yang sangat ramai ya Pak, pasti ya kan ada aja yang beli. Kira-kira kalau dari produk-produknya ini diambil dari mana saja ya Pak? ya dari misalnya contohnya dari Garuda ya, Garuda itu seperti Shanghai gitu. Jadi kalau minuman dari Coca-Cola itu minuman dari Coca-Cola ada. Itu saya kalau Coca-Cola sama Sprite didatangi sama mobilnya dari Coca-Cola. Terus Garuda diantar juga dari mobilnya Garuda. Ada juga sebagian itu saya cari di Indogrosir. Indogrosir itu kita beli di sana Mbak, itu ada macam kupon gitu Mbak, seperti KTP itu. Oh ada. Nah, member ya. Iya. Member itu member khusus orang kulaan katanya gitu. Ya, kalau membernya untuk orang jualan gitu dikasih member warna merah, itu harganya tersendiri. Biasanya kalau yang dapat yang member merah itu harganya 1 per 30.000. Kalau yang dengan member merah bisa 29. Agak kurang lagi. Murah ya? Murah. Ini juga dapat poin-poin dulu. Poin. Berarti ada agen-agen, memang agen langganan ya Pak di toko ini? Ada ya. Agen-agen itu biasanya datangnya seminggu sekali ya. Itu untuk Coca-Cola, Fanta, seminggu sekali. Garuda juga seminggu sekali. Tapi lain-lainnya itu kadang-kadang hampir tiap hari datang. Ya. Tapi biasanya ditaruh ini Mbak, saya cash hasil nggak bayar. Kecuali jumlah besar itu separuh bayar, separuh baru datang lagi. Seperti es Campina ini kan, Iya. itu kan datanya seminggu sekali. Makanya ada. Kalau di toko Bapak ini, produk apa Pak yang paling laku? Yang saya laku untuk makanan lah ya, makanan ini kan seperti kerupuk itu, ada lagi apa seperti tangga itu, terus seperti apa namanya, di apa peng-peng itu sering ya. Laku. Kalau minuman Sprite, Coca-Cola itu sering laku. Hampir semua ada. Yang terutama yang paling cepat itu air mineral. Aqua itu cepat. Selanjutnya ya Pak, terkait suasana di sini kan lokasinya ini tokonya ada di seberang, iya di sebelah Kak. Iya. Terus juga penempatan kue-kuenya ini ada gantungan-gantungan ini sangat menarik ya Pak untuk pelanggan-pelanggan. Iya benar. Mungkin bisa Bapak jelaskan lagi terkait penempatan toko ini, juga lokasinya yang sangat menarik. Ini Pak. Pertama saya sebetulnya kan hanya kecil aja ya Pak. Terus saya ini mikir kan, saya pakai Fanta, nggak ada kulkasnya. Terus saya mikirnya gini, supaya ada yang segar dingin, gimana caranya saya buka kulkas. Gitu. Setelah itu saya beli satu, kok masih kurang, terus saya minta di perusahaannya Coca-Cola itu, saya bikin kulkas itu ganti kulkas ini, ganti satu. Terus juga ini apa, es Campina juga dibikin kulkas itu. Yang untuk barang-barang yang supaya menarik, kalau dikumpul di dalam tidak kelihatan kan. Tapi kalau digantung ini kan sepertinya itu seperti penuh gitu. Jadi anak itu tuh senang lihatnya itu. Orang-orang yang mau yang kue-kue itu bisa puas karena banyak macamnya gitu kan. Begitu. Berarti Bapak terus melakukan perkembangan ya terkait Iya, toko ini ya iya, Pak? terus bisa dibangun terus. Ada produk-produk supaya ngobrol apa yang saya jual ini kan. Terima kasih Pak. Untuk produk-produk yang Bapak ambil dari akhir-akhir ini apa ada kriteria khusus mungkin dari produknya? Ada nggak yang ada labelnya halal gitu ya, itu biasanya dari sosis Mbak. Ada sosis, ada supermie itu juga ada labelnya halal itu semua, ada macam-macam Mbak. Yang terutama yang ada ya dari sosis sama dari supermie atau indomie itu ada halal semua. Untuk semua produk yang ada di toko ini pastinya halal ya Pak? Halal semua Mbak, karena ini kita ini yang Islam Mbak. Yang kedua di Banyuwangi Barnas kan termasuk kelompoknya Islam ya kan. Nah itu kan halal semua gitu.
Iya. Persyaratan untuk pengajuan Basnas itu kalau boleh tahu seperti apa ya Pak? Gini Mbak, untuk Basnas itu ya, pertama itu kita ditanya untuk KTP, terus NWBP, ya NWBP itu kan ditanyakan. Setelah itu sudah kumpul semua, baru dipersetujui Mbak. Setelah dikasih pinjaman 3 juta, itu dicari untuk 5 orang yang berkumpul, 5 orang itu berkumpul semua, terus dipinjami 3 jutaan per orang. Dengan syarat kalau uang ini harus dipakai beli bahan yang kita jual. Nah itu. Setelah itu Basnas minta nota pembelian yang betul itu, nota betul untuk pembeliannya yang 3 juta itu minta nota. Nah setelah itu semua ya sama dikumpulkan, dikasih nota, saya juga kasih nota saya malah nota pimpinan itu seperti apa Mbak? Komputer itu. Nah kan saya di Indogrosir itu nota asli, tak kasihkan orangnya sudah clear semua. Akhirnya sudah sebulan kan sudah lunas. Setelah itu dipinjam lagi Mbak. Cuma nggak jadi 5 orang, cuma tinggal 3 orang karena yang 2 orang ini nggak mempunyai bukti untuk nota itu, akhirnya ditinggal yang 2 orang itu. Jadi tinggal 3 orang yang dipinjam lagi. Berarti untuk bantuan dari Basnas itu memang mengedepankan kejujuran ya Pak untuk Ya, peminjaman ini memang kan? gitu karena dia minjam itu kan untuk orang yang usaha gitu. Jadi dimintai nota sesuai dengan pinjaman itu. Pinjam 3 juta, notanya harus 3 juta. Cuma enggak boleh nota rokok, enggak boleh. Semuanya boleh, berupa makanan, minuman boleh. Melihat pertanyaan saya tadi Pak yang terkait etika bisnis dalam Islam, mungkin ada nih Pak sikap-sikap yang dapat dicontohkan dari Rasulullah terkait jual beli, baik itu bagaimana sikap kita dalam melayani pembeli maupun dalam mengelola bisnis ini Pak. Ini Mbak, orang jualan itu macam-macam caranya. Kalau saya yang merasa alami itu, misalnya ini ada pembeli ya, orang sini ya, terkadangnya kok apa kasihan gitu kan orang tua gitu. Kadang-kadang kalau dia beli cuma hanya 1 biji, saya tidak pernah terima uangnya. Misalnya kalau beli minuman, atau kadang dikasih uang kurang itu, tidak saya minta kurangnya. Karena saya lihat orang tua ya, dia apalagi minta yang pertama. Yang kedua kadang-kadang ada orang itu sehat, orang kampung ya, beli misalnya harga 5.000, atau uangnya kurang 1.000, itu pun kadang tak kasihkan aja, karena nanti tak kasih 4.000. Kadang-kadang 1.000 itu dikasih betul, kadang-kadang itu tidak kembali 1.000-nya. Itu sering kejadian gitu ya. Kadang anak kecil bawa 2.000 ngambil 3.000, karena ya tak lepaskan terus. Nanti ibunya datang, tak tanyakan kemarin uang 1.000, tapi ya percaya punya dikasih. Itu yang sering terjadi begitu. Yang pertama Mbak, kita ini kalau yang jualan ya sebagai orang Islam atau orang yang berpengertian ya. Kalau orang tua apalagi minta itu saya kira tidak perlu minta uangnya. Sekedar minum ya, minum paling 1.000 ya, kasih aja kan lebih baik. Nanti rezeki kita dari orang lain. Benar banget. Ya itu Mbak, itu kalau saya gitu caranya. Mungkin itu tadi kan dari melayani pembeli ya Pak. Iya. Kalau dari pengelola bisnisnya ada Pak? Kalau sifatnya gini ya, pendapatan uang masuk uang Iya. keluar lagi nih, uang yang masuk itu tiap hari tak keluarkan. Jadi misalnya saya sekarang dari jam 8 sampai jam 2 dapat uang, cari sama ibunya ini rokok mana yang kurang, kita dapat apa kan habis, terus dapat lagi dari jam 2 sampai jam maghrib, mana yang kurang juga beli lagi gitu, terus diputar gitu. Nanti belinya malam, dapatnya malam, tak kumpul untuk pagi dibelanjakan lagi, terus diputar gitu. Dan nanti yang kekurangan kalau saya belanja yang besar, kalau saya dapat hasil dari mebel itu besar, baru saya kayak Indogrosir itu cara yang saya pakai biar mengelolanya gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan tanya langsung kepada konsumen dari Bapak Agus. Untuk adik-adik ini siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 4. Kamu? Andika. Kelas berapa? 4 juga. Kamu? Lagi kelas 4. Kelas 3. 3 atau 4? Kamu? Halang Ini adik-adik kenapa kok beli di tokonya Pak Agus ini? Kenapa? Kamu? karena unik. Karena unik. Sehat, enak. Oke. Dari
Lalu terus untuk Bapak Agus ini orang menurut kalian Baik. baik. Terus apa lagi? Ramah. Terus tidak sombong ya. Lalu biasanya habis berapa kalau beli di sini kalian? 10.000. Beli apa 10.000? Jajan tak 10.000. Kamu? Berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan dengan Bapak Agus, diketahui bahwa penerapan etika dalam berbisnis itu sangat penting. Dibuktikan dengan adanya toko kelontong dari Bapak Agus ini sudah menerapkan etika bisnis secara baik dan juga benar. Etika bisnis yang sudah diterapkan oleh Bapak Agus ini yang pertama adalah kepemilikan, lalu yaitu pengembangan modal, di mana pengembangan modal Bapak Agus ini sangat berinovasi ya teman-teman, mulai dari mendapatkan bantuan dari Basnas dengan syarat-syarat tertentu, dan juga Bapak Agus ini sudah menyesuaikan atau menerapkan persyaratan yang sudah diajukan oleh Basnas dengan baik, dengan jujur, juga amanah. Lalu yang ketiga yaitu etika terhadap konsumen. Bapak Agus selama memberikan pelayanan terhadap konsumen, terutama kepada anak-anak, melalui dengan sangat ramah ataupun dengan guyonan ataupun dengan bercanda, sehingga anak-anak atau masyarakat tetap memilih toko Bapak Agus untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yaitu etika bisnis yang diterapkan oleh Bapak Agus adalah property values, di mana Bapak Agus ini selama mengelola tokonya itu sudah mencontohkan Nabi Muhammad dengan baik, mulai dari jujur, amanah, serta amanah. Ketika Bapak Agus diberikan modal oleh Basnas, Bapak Agus sudah jujur dan amanah untuk mengembangkan ataupun memanfaatkan dana itu dengan baik, juga dengan baik dan benar. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.